Ya, terima kasih. Inovasi untuk negeri persembahan LPP MUNS. Dan kita di segmen terakhir, sekali lagi ini salak menjadi salah satu primadona yang mungkin menggiurkan bagi siapa saja, ya termasuk atau babil khusus begitu, Prof Nandaria yang semakin fokus. Tapi kalau kita bicara minat ini, Prof, kalau Prof sendiri sudah meneliti selama hampir 10 tahunan begitu ya kalau dihitung-hitung tadi. 96 sampai 2016. 20-an. 20-an tahun. 20-an tahun. 20 tahun. Nah, ini kemudian bicara peminat, apakah juga nanti mereka yang muda-muda khususnya mahasiswa selama ini juga ada minat untuk terus apa ya istilahnya melakukan eksperimen ataupun juga riset-riset terkait dengan salak ini agar di kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Bagaimana Prof dengan yang muda-muda? Ya, saya rasa ya cukup bagus lah. Buktinya saya setiap tahun paling tidak meluluskan 5-6 mahasiswa S1, S2 ini juga mungkin ada, tapi S3 ini belum. Tapi paling tidak ada sumbangan kepada anak-anak ini supaya mereka juga punya kesadaran tentang peran dari ini komoditas salak ini. Sampai itu juga mereka juga bisa lulus tanpa biaya lah istilahnya. Mereka bisa mengerjakan dengan kerjasama dengan saya laku ini peneliti salak ini yang harapan saya juga setelah lulus tidak hanya terbatas terus bukunya ditaruh di lemari, filenya ditaruh di kotak, tapi bisa juga nanti akan mengembangkan lebih lanjut karena ini salak juga merupakan pangan yang sebenarnya sangat dibutuhkan loh. Kandungan kalorinya tinggi, kemudian juga prospek di pasaran juga bagus. Iya, tidak ada penolakan kok dengan komoditas salak ini, baik untuk level lokal maupun untuk ekspor ini lumayan bagus. Iya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Nah, harapan saya itu agar anak-anak ini setelah lulus ini juga bisa mengembangkan lebih lanjut. Tidak hanya untuk cari lulusan saja. Iya, tidak hanya sebatas untuk menghasilkan ijazah S saja. Iya. Oke, Prof, kalau tadi bicara pasca panen begitu, saya tertarik ke sana. Iya. Pasca panen yang selama ini mungkin ada perbedaan mencolok petani tradisional ataupun mereka yang sudah beralih begitu ya, dengan teknologi kekinian. Nah, kembali ke biji yang seharusnya tidak diekspor selama ini, berarti ekspor yang mereka lakukan bentuknya bukan buah utuh atau bagaimana? Yang saya tahu ekspor dalam bentuk buah segar itulah yang paling besar. Nah, kemudian ada lagi yang dalam bentuk keripik salak. Jadi salak itu diolah dengan vakum freezer itu, vakum frying ya. Itu menjadi keripik salak yang nilai jualnya menjadi sangat bagus. Itu ada juga diekspor ke negara tetangga kita. Ini lumayan juga jumlahnya. Kemudian ada juga yang sirup dari buah salak, kemudian ada juga itu dari jenang, dodol salak itu juga ada. Bahkan yang terakhir itu saya lihat biji salak itu dibuat untuk aksesoris. Aksesoris. Iya. Tapi masih terbatas di ibu-ibu rumah tangga yang buat itu. Jumlahnya masih sedikit juga ya. Tapi kalau itu bisa dibuat secara massal, ini biji-biji itu kan hanya dibuangnya aja. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan selain buahnya. Jadi selain buah sudah ada inovasi lah, Prof ya. Jadi yang namanya biji salak itu ternyata bisa menjadi aksesoris. Mungkin aksesoris bagi ibu atau seperti apa? Sementara baru ini semacam bros semacam itu. Tapi ada juga yang sudah mulai membuat untuk itu kalau tasbih. Ya, ada yang buat semacam itu. Luar biasa berarti ya. Belum banyak yang mengarah ke sana. Prof, kalau kita sedikit berbicara perbandingan atau komparasi dengan negara tetangga, mungkin taruhlah Thailand di Bangkok sana sudah sedikit maju mungkin dengan durian, buah-buah lainnya yang
terkenal serba besar, serba gede begitu ya Prof ya. Sementara Indonesia yang seperti ini. Sebenarnya apa yang kurang atau yang mungkin lebih difokuskan lagi seperti apa? Ya, ada perbedaan mungkin dengan negara tetangga kita, terutama Thailand. Itu perhatian pemerintah itu terhadap breeder khususnya itu lebih besar. Artinya pemulia atau breeder itu memang diberi ruang sehingga sampai menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa baru dan itu bisa sampai pemasarannya. Tapi kalau saya lihat yang di sini kan tidak, karena trennya itu gonta-ganti. Sekarang tahun ini misalnya tren kita adalah swasembada beras. Nanti tahun yang lalu trennya adalah buah-buahan tropika. Nanti suatu saat lagi ini trennya baru bioteknologi. Semua penelitian mengarah ke bioteknologi. Sehingga orang yang bergerak di dalam satu komoditas tertentu ini juga harus ikut artinya ikut arus. Apa ya sekarang? Oh biotek, ya udah biotek aja semua. Itu lalu tidak bisa fokus. Bagaimana mau fokus? Karena kadang-kadang kita sudah dapatkan hampir kita mendapatkan yang kita ingini, dana di-cut, nggak ada lagi, selesai kan. Kadang kan kita kan berat ya. Ini mana ya berat untuk melanjutkan penelitian atau untuk buat beli motor ya. Nabung untuk motor, untuk makan sehari-hari. Inilah yang terjadi. Jadi sebenarnya kita ingin supaya kontinuitas pendanaan terhadap jadi perhatiannya kepada breeder-breeder yang memang betul-betul serius ini tolong dibantulah supaya nanti mereka bisa bekerja dengan nyaman lah, tidak usah memikirkan sesuk anora ya gitu. Jadi kita membuat sesuatu itu menjadi lebih fokus gitu. Saya lihat teman-teman banyak juga yang punya keseriusan, tetapi nanti ya sudah terbentur pada itu tadi ujungnya kalau sudah pada tren-tren tadi lalu ini berhenti itu lalu. Jadi masalah. Ini Prof, memang kalau kita melihat di sini butuh tidak hanya fokus tapi bagaimana kemudian memikirkan lebih jauh lagi. Niat itu tadi ya Prof? Ya, itu karena itu trennya itu loh suka berubah-berubah. Jadi akan harus ada suatu rencana besar. Kita itu mau kemana atau sebenarnya? Kalau emang swasembada beras itu sudah ditetapkan, ya terus jangan ganti lagi. Misalnya swasembada kedelai atau ini swasembada buah, ya sudah kita buat plot-plot ini daerah ini. Nanti dikembangkanlah untuk komoditas tertentu dan ini harus terus-menerus dilakukan pengembangan. Jangan pindah-pindah dan jangan ganti-ganti judul itu loh maksud saya. Kalau ganti judul terus ya kapan selesainya? Kalau masyarakat tadi boleh terlibat, yang baru belajar pun juga boleh ya, misalkan punya lahan ini, Prof. Dilalah kok belum ada kepikiran mau buat bangun rumah, mungkin masih jauh. Ada lahan nganggur. Nah ini kalau misalkan dibuka kerjasama ataukah mungkin ingin terlibat dengan penelitian yang Prof. Nandaria ini sedang lakukan, ini kira-kira bagaimana Prof? Iya, saya senang sekali seandainya ada dari masyarakat ataupun dari mungkin institusi yang mungkin bersedia buat satu kerjasama, tetapi tentu saja kami ini karena terus terang kami ini ya baru bisanya itu pemikiran lah, tetapi kalau yang namanya fasilitas sampai detail banget mungkin sampai pada dana mungkin kami ya terus terang kami nggak bisa, tapi kerjasama ini kita buka, jadi kita nggak ada masalah untuk, tetapi bagaimana nanti itu bisa jalan dan arahnya adalah nanti kepada pengembangan dan kemaslahatan itu tadi. Betul. Kita ingin ke sana. Pengembangan kemaslahatan dan juga dari sisi bisnis ini juga menjanjikan. Iya, menjanjikan. Iya. Seperti itu ya, Prof. Iya, betul. Iya. Jadi jangan khawatir. Iya. Untuk salak saya rasa nggak ada masalah. Karena saya lihat kalau saya keliling-keliling ke daerah-daerah itu misalnya yang di Lumajang ini dulu saya mencari salak lokal sana, sudah kesulitan karena yang ditanam sekarang salak pondok yang memang harganya cukup jauh bedanya. Yang salak lokal itu Rp1.000 itu kalau dibanding dengan ini kan 10.000, jauh kan.
bukan lipatnya begitu Iya, ya Prof bukan ya? lipat, iya. Berarti, Jadi sebenarnya untuk salak itu nggak ada sangat masalah. menjanjikan di Iya, sana. iya. Baik. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Prof Nandaria. Mungkin di episode selanjutnya mungkin ya Prof ya. Iya. Dengan iya. Terima kasih perkembangan sekali. penelitian ataupun riset yang sedang dilakukan. Mungkin ya sesi terakhir kami persilakan ini Prof Nandaria, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum begitu. Iya, iya. Ya, terima kasih Mas. Jadi intinya kita itu sebagai negara agraris, tentunya kita tidak boleh melupakan tanaman-tanaman komoditas-komoditas asli kita yang sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan. Salah satunya ini salak ini yang memang asli dari Indonesia dan mempunyai nilai jual baik itu sebagai buah segar maupun olahannya. Ini tetap harus dikembangkan dan ini tidak membutuhkan biaya yang cukup besar kok. Begitu dibudidayakan, ditanam, kita tinggal aja menunggu sambil mungkin membenahi tanaman-tanamannya yang rusak atau memelihara. Itu nggak mahal, pemeliharaannya nggak mahal. Kita tinggal tunggu aja, nanti begitu berbuah udah kita tinggal panen, dan masa panennya ini cukup lama, ini sampai 50 tahun. 50 tahun? Iya, betul. Betul. Baik. Betul. Terima kasih Prof atas waktunya di kesempatan kali ini. Iya, terima kasih ya, sama-sama. Sekaligus mewakili pemirsa mungkin apa yang dicita-citakan oleh Prof Nandaria ini semakin bisa terwujud dalam waktu dekat begitu Prof. Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan seperti itu harapan kita semua. Beliau tidak hanya seorang dosen tapi juga saya boleh bilang pemulia begitu ya, breeder. Ya, breeder. Jadi memang harus ada sosok seperti Bu Nandaria ini. Terima kasih Prof. Terima kasih sekali atas waktunya, juga kesempatan datang ke Fakultas Pertanian. Ya, di Rumah Kaca. Selalu kita akan melihat terus bagaimana peneliti yang ada di LPPM UNS ini untuk mewujudkan inovasi-inovasi baru. Tentu saja dalam inovasi untuk negeri persembahan LPPM UNS. Saya Hendy Santoso, kameramen Ahmad dan produser acara Egar. Terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya, inovasi untuk negeri persembahan LPPM UNS. TATV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Kita jalan.